Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang distribusi pendapatan. Uh, kita mulai dengan basmalah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ekonomi Islam, kita mengenal adanya yang namanya distribusi pendapatan. Di sini, apa sih bedanya sama distribusi pada ekonomi konvensional? Justru karena itu di ekonomi konvensional kita tidak mengenal adanya distribusi pendapatan. Biasanya dalam ekonomi konvensional itu lebih kepada distribusi itu pembahasannya lebih mengarah pada sirkulasi barang dan jasa, bukan pada distribusi kekayaan ataupun pendapatan. Ingat, mereka ekonomi konvensional itu menganut individualisme, di mana apa yang mereka usahakan itu hanya untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi istilah distribusi pendapatan juga tidak terlalu dikenal pada sistem ekonomi konvensional. Secara umum, Islam itu mengarahkan pada mekanisme berbasis moral spiritual. Jadi memang dalam ekonomi Islam itu nilai itu jadi acuan utama gitu atau value. Sementara kan dalam ekonomi konvensional dia lebih ke arah tatanan non value gitu, bebas nilai. Islam sebaliknya justru yang menjadi acuan dari perekonomian adalah nilai sendiri, dan basic nilainya itu diambil dari moral spiritual gitu, sehingga esensi dalam hubungan sesama manusia itu harus berada dalam tatanan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena itu harus jelas antara kepemilikan. Jadi basic kepemilikan itu sangat penting dalam Islam, yang itu dibagi menjadi dua, kepemilikan itu kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum. Walaupun basic dasarnya tentang kepemilikan ini adalah mau kepemilikan umum maupun kepemilikan pribadi, dasarnya adalah semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk kejelasan dalam muamalah, maka dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang kepemilikan pribadi dan kepemilikan. Kaitannya dengan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam itu didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Jadi dalam Islam base-nya dari distribusi, bagaimana kenapa sih harus didistribusikan pendapatan kita, loh yang kerja kan kita gitu, kok harus distribusi pendapatan kita, dasarnya dari dua nilai tadi, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nah, nilai kebebasannya sendiri dasarnya apa? Intinya adalah gini, kebebasan itu merupakan faktor kebahagiaan bagi manusia. Jadi manusia itu lebih senang segala sesuatunya lebih bebas dibandingkan terikat, baik terikat sama apapun juga. Esensi dasar nilai fitrah manusia itu senang kalau dia bebas gitu. Nah, oleh karena itu, dalam distribusi pendapatan pun itu dikasih garis-garis kebebasan di dalamnya gitu. Kebebasannya itu artinya setiap manusia, individu yang memiliki pendapatan itu diberikan kebebasan untuk memberikan pendapatannya dengan caranya gitu, yang selama itu sesuai dengan syariah Islam. Kemudian nilai kebebasan lainnya adalah kebebasan dalam ekonomi. Adanya ekonomi kebebasan artinya gini, setiap orang individu boleh memilih pekerjaan selama itu tidak melanggar aturan syariah. Kemudian kebebasan dalam pertumbuhan dan kepribadian. Kebebasan dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Jadi dalam Islam itu boleh beda pendapatan antara satu dengan yang lain tergantung pekerjaannya. Kemudian boleh bebas memilih pekerjaan tadi yang saya sampaikan. Yang satu penghasilannya besar, yang satu penghasilan kecil, nggak ada masalah dalam Islam. Kemudian ada dalam konsep warisan itu juga ada beberapa aturan, ada kemaslahatan individu dan kemaslahatan keluarga. Jadi kayak misalnya begini, di Islam kan diatur tentang hukum waris, tetapi ketika itu pun masih bisa
apa namanya, ketika ada hukum waris misalkan laki-laki satu, perempuan tuh setengah misalnya dapat warisannya. Tapi misalkan yang laki-lakinya itu udah kaya banget gitu, sementara adik perempuannya itu nggak punya. Nah itu boleh nanti setelah dibagikan yang si kakaknya itu mendistribusikan. Jadi adanya distribusi pendapatan ini atau distribusi kekayaan ini memungkinkan orang untuk memberi dengan konsep yang jauh lebih bebas gitu, seperti itu. Seperti dalam warisan tadi, kalau misalnya adiknya ternyata nggak punya, terus kakaknya ya udah diterima kemudian diberikan kepada adiknya dalam bentuk hibah gitu dan sebagainya. Nah itu diperbolehkan di dalam Islam gitu. Kemudian juga di sini di konsep warisan juga dalam Islam udah luar biasa banget gitu. Jadi salah satunya adalah pewaris tuh boleh menghibahkan kepada siapapun gitu dalam konteks apa namanya, yang dia kehendaki, misalkan orang tertentu, orang luar di luar keluarganya, namun maksimumnya hanya sepertiga gitu, sisanya ya buat keluarganya. Saat itu di premi itu apa ya, dikerangkai, di apa ya kata yang tepat itu, di dilingkupi, dipagari. Ya itulah, pokoknya dengan yang namanya nilai keadilan. Jadi kebebasan itu harus terikat dengan keadilan. Kenapa? Jadi kebebasan dalam Islam itu bukan sesuatu yang mutlak bebas begitu aja, tapi ialah kebebasan yang terkendali gitu. Jadi kenapa hal kayak gini kok harus ada keadilan segala? Karena tabiat manusia itu nggak bisa diandalkan. Jadi kalau manusia itu dibiarkan bebas dengan tabiatnya, maka dia akan mencari harta dengan cara yang tidak proporsional. Misalkan dia mengambil hak orang lain, kemudian membelanjakan sesuatu dengan tidak wajar, kikir dengan hartanya, dan pada akhirnya manusia akan melampaui batas dan menolak hak. Satu contoh kecil aja nih, yang terkait dengan harta, karena biasanya manusia itu kalau misalnya sudah sama harta pas suka apa ya, sulit gitu untuk berbagi. Misalkan contoh kasus kecilnya adalah ketika dia nggak punya uang, dia pokoknya kalau saya punya uang sekian saya akan bagi-bagi ke sini sekian, ke sini sekian, ke sini sekian. Tapi pada kenyataannya ketika dia punya uang, dia belum tentu mau membagikan hartanya itu gitu. Nah makanya itu dibikin aturan yang namanya adanya distribusi pendapatan, di mana nanti dalam distribusi pendapatan itu akan dibagi menjadi yang wajib dan yang sunnah. Nah, keadilan dalam Islam sendiri pondasinya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Jadi adil itu adalah tidak menjolimi diri sendiri dan tidak juga menjolimi orang lain. Dan dalam kasus keadilan sendiri kita tuh nggak bisa ya kayak sendirian gitu, tanpa ketika melihat orang lain menderita terus kita happy dengan kekayaan kita sendiri. Kita harus berbagi gitu dengan orang lain. Makanya dalam Islam itu kalau kita tidak mau, ini ada satu hal yang kecil, dalam contoh yang kecil adalah ketika salah satu gubernur di masanya kekhalifahan Umar bin Khattab, itu ada satu gubernur, dan itu gubernurnya itu sangat disegani, kayak gubernur muslim di satu wilayah, saya lupa wilayah apa. Itu tuh dia kayak banget gitu gubernurnya. Nah udah dia kaya, kemudian di sampingnya itu tinggal seorang Yahudi yang dia rumahnya tuh miskin, pun dia bukan seorang Muslim, dia seorang Yahudi gitu yang tinggal di samping rumah gubernurnya, kemudian hidup dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan. Nah, pada saat Umar bin Khattab berkunjung ke gubernur tersebut, dia melihat kondisi seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan ya itu kejoliman bagi gubernur itu ketika dia membiarkan tetangganya walaupun dia Yahudi dalam kondisi yang kekurangan gitu. Jadi walaupun non Muslim tetap saja harus dibagikan dengan adil gitu. Nah, padahal sih si gubernur itu kalau dalam kondisi sekarang nggak kayak siapa sih menteri yang Pak Edi
bukan, maaf, Mensos, Pak Edi mah perikanan. Yang kemarin baru ditangkap terus makan uang apa sih? Yang ganti Indomie jadi mie Sakura uh, itu tuh udah keterlaluan banget gitu. Maksudnya uh, kondisinya adalah dalam Islam tuh jangankan memakan hak orang lain gitu, membiarkan seorang yang non Muslim kondisinya apa sih dalam kondisi yang kekurangan sementara dia berlebihan itu saja udah dikecam gitu sama Islam sendiri gitu. Apalagi dia memakan hak orang banyak sampai 17 miliar gitu. Nah, itu kan ya hal-hal yang memang dilarang dalam Islam gitu, dan pastinya tidak akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang memang base-nya Islamnya baik gitu, base keislamannya baik. Dan ini ya disuruh adil itu seperti itu. Kemudian mekanisme dari distribusi pendapatan dalam Islam itu mencerminkan beberapa hal. Antara lain satu, pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda tidak menutupi sepenuhnya akan ada hak yang sama bagi orang lain. Kemudian negara memiliki otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. Ini maksudnya apa? Jadi gini, ketika benda tersebut pemberlakuan hak kepemilikan individu pada satu orang itu artinya orang lain juga memiliki hak yang sama. Misalkan contoh kasusnya adalah ketika kita boleh memiliki tanah, maksudnya lahan gitu ya. Jadi tanah dan lahan. Tanah gitu atau lahan, maka orang lain juga berhak untuk membeli lahan gitu, kayak gitu. Ketika kita punya hak untuk berusaha, maka yang lain juga punya hak untuk berusaha. Ketika pemerintah menyediakan kapasitas untuk taman misalkan, untuk semua orang bisa berada di taman itu, maka setiap orang juga tidak terbatas gitu untuk menikmati taman tersebut. Jadi kalau dia sudah berlaku untuk satu benda, maka itu berlaku untuk semua orang dan haknya sama. Gitu. Kemudian yang kedua, negara punya otoritas kepemilikan atas kepemilikan yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. Tapi ini tidak serta-merta pemerintah bisa merampas hak milik individu, tidak. Yang dimaksud di sini adalah, jadi pemerintah itu boleh, kayak misalkan ada warisan nih, ada orang yang meninggal, kemudian udah meninggal tuh dia sebatang kara, nggak ada ayah ibu, nggak ada keluarga jauh, pokoknya sendirian tapi kayak banget gitu misalnya. Nah, itu tuh boleh harta warisannya diambil oleh pemerintah untuk dikelola oleh pemerintah. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya kita ada seseorang terus ngambil aja gitu hak individu tersebut, yang nggak seperti itu. Tapi ada aturan-aturan yang memang melingkupi hal tersebut. Kemudian dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep takaful atau jaminan sosial. Jadi dalam Islam itu harus ada takaful, saling tolong menolong. Kemudian ada sistem jaminan sosial, biasanya untuk orang-orang nggak punya duafa, terutama 8 asnaf, itu harusnya dijamin kehidupannya oleh negara, oleh khilafah. Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi dengan ketentuan tertentu. Kemudian konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah. Ini contohnya apa? Misalkan ini nih, jadi adanya distribusi pendapatan itu akan meringankan konsekuensi hukum syariah, kayak misalkan kita punya rumah banyak, yang ditempatin kan cuma satu ya. Kemudian berarti sisanya harus bayar zakat mal. Dihitungnya adalah satu rumah tersebut. Misalkan harga satu rumahnya 1 miliar, kita punya yang nggak ditempatin. Kalau 2 miliar, punya 2 rumah berarti 2 miliar tuh. Nah itu maka zakat masuk ke dalam zakat mal yang dihitung 2 miliar. Sementara kalau kita gini nih ya, ini saya punya rumah nih, yang kedua dan rumah ketiga. Kemudian kita pinjamkan rumah tersebut. Oh mangga, silakan aja tinggal di rumah saya, pakai aja buat yang piatu, yang satu boleh pakai aja buat
kosan nggak usah bayar, maka dia terbebas dari zakat tersebut gitu. Jadi rumah tersebut tidak harus dibayarkan zakatnya gitu, karena dia gunakan untuk berbuat kebaikan. Ataupun misalkan dikontrakan rumahnya yang dua rumah itu, maka zakatnya jadi berubah, bukan zakat mal tetapi menjadi zakat zakat apa lupa lagi, zakat produk apa depannya titik-titik produktif lah, lupa gitu. Itu jadi ketika berubah, kita bukan distribusikan dalam artian itu kita pinjamkan, kita digunakan untuk kebaikan, maka itu merubah konsekuensi dari hukum syariahnya. Kemudian yang keenam, konsep kongsi dalam hak yang melahirkan keuntungan materi harus merujuk kepada sistem bagi hasil. Jadi harus, kalau yang kerjasama itu harus bagi hasil bukan bunga. Kemudian ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta. Nah, distribusi pendapatan itu ada dua. Pertama, distribusi pendapatan dalam konteksnya rumah tangga. Yang kedua, distribusi pendapatan dalam konteks negara. Yang rumah tangga dibagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kita sebut sedekah wajibah, yang sunnah disebut sedekah. Nah, apa instrumennya dalam distribusi rumah tangga yang wajib? Yang pertama, nafkah. Jadi dalam nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya itu adalah bagian dari distribusi pendapatan dan itu bersifat wajib gitu. Kemudian yang wajib kedua apa? Zakat. Zakat ini wajib untuk disisihkan ke 8 asnaf. Yang ketiga udhiyah, kurban. Wajib sekali dalam hidup. Kemudian yang keempat warisan, itu wajib dibagikan. Musaadah itu yang ada kena musibah, kemudian dia tuh wajib membantu, walaupun wajib kifayah ya. Kemudian jiwar, ini kalau ada tetangga yang kesulitan tuh wajib membantu tetangga kita. Dan diafah ini jamuan atas tamu yang datang. Jadi dalam Islam itu setiap ada yang tamu tuh wajib untuk dijamu. Ini yang bersifat wajib. Infak, akikah, wakaf, wasiat, itu hukumnya sunnah gitu. Kemudian ada satu instrumen lagi yaitu hukuman atau hudud. Ini ada kafarat, dam atau diat, dan ada nazar. Nah ini harus dibayarkan juga dan ini menjadi bagian dari distribusi pendapatan. Nah kalau dalam konteks negara ada beberapa hal. Yang pertama adalah distribusi pendapatan melalui pola kemitraan usaha. Jadi biasanya ini adalah Quran Surat Al-Mujamil ayat 20. Di sini untuk distribusi pendapatan melalui kemitraan usaha, bagaimana pemerintah membuka usaha-usaha bagi masyarakat atau membuat UMKM atau UKM dengan bantuan dari dana pemerintah dengan konsep bermitra usaha gitu, atau mendistribusikan kayak dana-dana pemerintah gitu yang akan dibagikan dalam bentuk ini tadi. Ini dalilnya tadi udah, kemudian Quran Surat As-Sad ayat 24, Al-Baqarah 2. Kemudian hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Sa'ib dari ayahnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ada 3 hal yang dapat membagikan keberkatan, yaitu jual beli untuk masa tertentu, muqaradah membagi keuntungan dan profit sharing, dan mencampurkan satu jenis gandum dengan jenis gandum lain tetapi bukan untuk dijual gitu. Yang kedua adalah pengelolaan SDM. Jadi di sini pemerintah dapat melakukan pengelolaan SDM melalui apa? Misalkan melalui peningkatan sumber daya manusia, beasiswa, disekolahkan kayak gitu. Kemudian pelatihan-pelatihan. Jadi masyarakatnya menjadi lebih ahli dalam satu bidang atau tingkat pendidikannya jadi meningkat, karena masalah kemiskinan itu kan biasanya didasarkan tingkat jadi lingkaran kemiskinan itu
seperti lingkaran setan, di mana salah satu faktornya adalah kayak misalkan pendidikan yang rendah gitu. Jadi selalu berulang, karena pendidikan rendah, pendapatan menjadi lebih rendah gitu. Nah, ketika pendapatan rendah ya jadi miskin lagi, kayak begitu terus berulang gitu. Sehingga nanti kesehatannya rendah dan sebagainya gitu. Itu jadi yang salah harus diperbaiki adalah SDM-nya. Misalkan pemerintah bikin beasiswa menyekolahkan anak-anak yang duafa, kemudian juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Ini sebenarnya udah sebagian dilakukan oleh pemerintah kita, namun memang masih banyak kekurangan dan harus terus dievaluasi. Karena memang jumlah orangnya jauh lebih banyak ya daripada yang bisa dilakukan. Kemudian mekanisme pasar, jadi pemerintah harus bisa mendistribusikan dengan mekanisme pasar, artinya menjaga agar pasar itu pertama penentuan harganya ditentukan oleh mekanisme pasar, jadinya tidak ada kecurangan di dalam pasar. Pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme yang terjadi di dalam pasar terjadi dengan alami, nggak ada yang ikhtikar, nggak ada yang melakukan kecurangan di pasar. Kemudian distribusi melalui sistem zakat, ini udah jelas. Jadi pemerintah itu harusnya mengelola zakat sehingga dana zakat itu dibagikan ke dalam 8 asnaf dan terpusat dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup ataupun di LMS. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.